Serial Kitab Tauhid, bagian 50. Cara meraih syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb-Nya pada hari kiamat kelak. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum musyrikin tahu persis bahwasanya makhluk yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Namun mereka meyakini bahwasanya makhluk-makhluk tersebut punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memberikan ibadah kepada makhluk-makhluk tersebut dengan tujuan agar makhluk-makhluk tersebut kelak bisa memberikan rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Melalui bab ini dan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terdapat bantahan terhadap anggapan kaum musyrikin tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memberi peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mengingat hari dikala mereka berdiri di hadapan Rabb mereka dalam keadaan sendiri, tanpa ada orang dekat yang akan menolong, tanpa ada perantara yang bisa memberikan syafaat untuk mereka, kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada seorang pun. Melalui dua ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, baik itu para wali dan orang-orang saleh, bahwasanya orang-orang yang kalian mohon syafaatnya itu tidaklah memiliki sedikit pun hak syafaat. Syafaat seluruhnya hanya milik Allah semata, tidak bisa diberikan oleh seorang pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dua ayat yang mulia ini juga terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin atas anggapan mereka yang keliru. Kaum musyrikin menyangka bahwa makhluk-makhluk yang mereka ibadahi memiliki hak syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya mengapa mereka beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Melalui kedua ayat tersebut, Allah hendak menegaskan bahwa tak ada satupun makhluk yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya. Kemudian dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bagi orang yang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan dua syarat untuk bisa meraih syafaat. Yang pertama, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang berhak diberikan syafaat hanyalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapan dan perbuatannya, yaitu orang yang bersih dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Jika para malaikat saja tidak sanggup memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makhluk-makhluk lainnya yang derajatnya lebih rendah daripada malaikat tentu lebih tidak sanggup lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman
dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Katakanlah, serulah mereka yang kalian yakini sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dharrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka, para sesembahan itu, yang menjadi pembantu Allah dalam penciptaan. Dan tiadalah berguna syafaat di sisinya, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang disembah oleh kaum musyrikin sama sekali tidak memiliki andil sedikit pun dalam penciptaan, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengandung bantahan atas anggapan keliru kaum musyrikin tentang syafaat. Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya beliau kelak di hari kiamat akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bersujud dan memuji Rabb-Nya dalam rangka meminta izin untuk bisa memberikan syafaat. Beliau SAW tidak langsung memberikan syafaat karena mustahil bisa memberikan syafaat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berucaplah, niscaya ucapanmu akan didengar. Mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas sekali melalui hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW baru akan memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain Rasulullah SAW, tentu lebih mustahil lagi untuk mampu atau memiliki kuasa memberikan syafaat tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah yang akan berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Abu Hurairah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapakah manusia yang paling berbahagia karena meraih syafaatmu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW lantas menjawab, yang paling berbahagia kelak mendapatkan syafaatku adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam kalbunya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Syafaat Rasulullah SAW hanya berlaku bagi orang-orang yang memurnikan tauhidnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan izin Allah, bukan untuk orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Dengan demikian, syafaat itu ada dua. Yang pertama, syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran, yaitu syafaat yang mengandung kesyirikan, syafaat yang menjadi anggapan kaum musyrikin. Kedua, syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang memenuhi dua syarat. Pertama, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemberi syafaat. Dan yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang diberi syafaat. Dan Allah hanya meridhoi orang-orang yang bertauhid. Telegram channel Kristal Iman.